Hai teman-teman sobat pecinta fotografi, kembali lagi di channel YouTube saya Sahdan and Friends. Di video kali ini saya akan coba untuk review mengenai Nikon ZFC. Namun sebelum video kita lanjutkan, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, beberapa hari belakangan di beranda Instagram saya sering muncul mengenai Nikon ZFC. Baru-baru ini, tepatnya bulan Agustus kemarin, Nikon baru saja mengeluarkan kamera seri terbarunya. Ini merupakan kamera jenis mirrorless. Saya sempat melihat fanpage gambarnya itu sekilas di beranda Instagram saya, tapi saya belum untuk mencari tahu spesifikasinya, harganya mengenai kamera Nikon Z6 ini. Video kali ini saya buat langsung untuk menonton YouTube-nya, melihat spesifikasinya, dan akan langsung saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui mengenai kamera. Di sini posisi saya sebagai netral, tidak dibayar, tidak menjadi brand ambassador dari Nikon ini atau merek-merek lainnya. Jadi pure video ini saya buat, saya review sesuai dengan apa yang saya ketahui. Anggap saja saya ingin membeli kamera, tapi saya ingin melihat spesifikasi dari kamera Nikon ZFC ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tonton videonya dan langsung saya review mengenai seri terbaru kamera dari Nikon ZFC. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, ini video sudah saya cari barusan. Sepertinya ini dari Nikon langsung, Nikon Europe lebih tepatnya. Terus ini videonya hanya 2 menit. Nanti coba langsung saya review. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti kita cari lagi mengenai video Nikon ZFC ini. Oke teman-teman, ayo kita mulai untuk review kamera terbaru dari Nikon, yaitu Nikon ZFC. Yuk. Oke, ini bentuknya. Nah, jadi ini teman-teman, bentuk dari kamera Nikon ZFC ini sudah saya lihat. Kalau untuk fotonya ini saya lihat di beranda Instagram saya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya itu kalau saya nilai itu sangat bagus karena dia mengikuti untuk style. Kalau saya, untuk style saya, ini kamera stylenya bagus, klasik, retro. Jadi kayak kamera lama, kamera analog yang lama masih pakai film. Tapi saya lihat, saya nggak tahu ini bentuknya hampir mirip dengan kamera Fujifilm. Jadi dulu saya punya itu kamera seri X-T1 dari Fujifilm, itu hampir mirip dengan kamera Nikon ZFC ini. Nah, ini bentuknya nggak beda jauh kalau saya. Jadi saya teringat kamera saya yang lama itu Fujifilm X-T1. Terus kita lihat ini untuk lensanya ini 16-50 mili, berarti DX. Kalau Nikon ini, kalau DX berarti dia masuk dalam kamera dengan sensor APS-C. Ini
berarti Nikon ZFC ini teman-teman masuk dalam kamera entry level atau menengah, karena saya lihat dari lensanya ini aja 16-50 mili. Berarti kalau saya tidak salah kemungkinan besar itu adalah kamera dengan sensor APS-C. Untuk sensor APS-C seperti video yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwa kamera APS-C ini masuk dalam kategori kamera entry level dan mempunyai crop factor sebesar 1,6. Jadi pengalinya itu adalah 1,6. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai crop factor, mengenai sensor APS-C, teman-teman boleh lihat di video saya dengan judul wajib paham sebelum mengenal kamera. Karena dari sensor ini hal pertama yang harus saya perhatikan sebelum saya memutuskan untuk membeli suatu kamera. Berarti ini kamera Nikon ZFC ini masuk dalam kategori entry level dan mempunyai sensor APS-C. Oke teman-teman, kita lanjut. Tuh, ini ada tombol. Ini tombol sepertinya tombol shutter speed. Jadi shutter speednya itu kita setting dari tombol-tombol yang ada di atas kamera ini. Jadi tinggal main putar saja. Shutter speednya berapa, ISO-nya berapa, biasanya sudah ada di tombol kamera ini. Hampir mirip sama Fujifilm. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini sensornya teman-teman. Di balik ini ada sensor. Sensornya lebih kecil dibanding dengan sensor full frame. Oh, ini untuk LCD-nya itu, tunggu sebentar teman-teman ya. Jadi untuk LCD-nya ini sepertinya bisa di flip, bisa putar 360 derajat. Jadi teman-teman bisa untuk selfie. Tapi saya nggak tahu ini touchscreen apa tidak. Nanti kita lihat, mudah-mudahan ada di video selanjutnya. Untuk Fuji sendiri, kemarin yang punya saya itu belum flip seperti kamera Nikon ZFC ini. Dia sudah buat untuk flip. Jadi monitor LCD-nya itu bisa kita putar ke depan. Teman-teman untuk selfie, teman-teman untuk ngevlog itu bagus. Ini berguna banget untuk selfie atau ngevlog pribadi. Lanjut. Nikon ZFC. Nah, di sini teman-teman benar. Jadi ini tombol-tombolnya sudah tersedia di atas kamera. Beda sama kamera-kamera seperti Sony, Canon, itu tombol-tombolnya masih di dalam, tombol menunya masih di dalam LCD. Kalau untuk Nikon sendiri atau Fujifilm saya lama itu memang sudah ada. Jadi ini adalah exposure, ini shutter speed, ini ISO. Jadi settingan untuk kamera ini semua sudah ada tombol dialnya. Tuh, ini the feel of a film kamera. Memang seperti kamera film dibuat bentuknya. Tuh, lihat teman-teman. Dari bentuknya itu menambah style kita, karena bentuknya itu seperti saya jelaskan tadi, klasik retro atau vintage. Jadi kita memegang kamera tersebut seperti megang kamera film zaman dulu. Ini untuk, tunggu,
Bentar teman-teman. Untuk megapikselnya itu sebesar 20,9. Lumayan lah untuk kamera entry level, udah tinggi ini untuk kamera entry level dengan sensor APS-C tadi 20,9 itu sudah bagus. Lanjut. ISO-nya 100 sampai 51.200. Ini ISO yang tinggi, tapi kalau saya pribadi ISO tinggi sepertinya tidak terlalu berguna untuk saya, karena ISO tinggi juga seperti video saya jelaskan yang sebelum-sebelumnya itu akan menimbulkan efek noise. Jadi ISO tinggi bagi saya perlu, tapi tidak terlalu perlu gitu. Jadi bagi saya ISO tinggi itu masih bukan hal pertimbangan saya untuk memilih sebuah kamera. Auto eyes berarti autofokusnya di mata dan hewan untuk deteksi. Ini lebih ke video. Ini untuk mode continuous itu bisa 11 frame per second, lumayan cepat. Oh, ini tombol shutter speednya teman-teman. Terus nah ini exposure seperti saya jelaskan. Oh, tapi ini ada seperti gambar untuk diafragma. Kalau di Fujifilm itu untuk diafragmanya atau bukaannya itu dari lensa, tapi ini sepertinya langsung di kamera dan terbaca untuk LCD-nya ada di sini. Bukaan berapa? Ya, ini ISO-nya teman-teman. Tuh, ini teman-teman, jadi diafragma itu bisa kita lihat dari LCD ini. Kita pakai diafragma berapa, bukaan berapa, itu akan muncul di display panel ini. Asik. Oh, ini dia teman-teman, touchscreen. Berarti dia sudah touchscreen, bagus sih. Saya dulu punya Nikon seri 5500, itu memang sama flip, udah flip juga, udah bisa mutar 360 derajat, sama sudah touchscreen. Jadi ini lebih mengikuti kamera Nikon seri 5500 ke atas untuk LCD flipnya. Nah, ini teman-teman, enaknya itu kalau LCD-nya flip, teman-teman bisa foto selfie seperti ini. Jadi kita buat seperti ini teman-teman. Untuk layarnya sudah bisa kita lihat. Oke, lanjut. Untuk video itu sudah bisa record sampai 4K di 30 fps. Oke. Untuk sekarang boleh Full HD-nya bisa slow motion. Untuk lensa teman-teman, saya tidak tahu. Untuk lensa sebetulnya di Nikon ini lensa itu banyak, tapi untuk seri mirrorless itu masih sedikit yang saya ketahui. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada pilihan untuk memilih lensa dari mirrorless Nikon ini, teman-teman bisa pakai adapter untuk
kamera SLR-nya. Jadi Nikon ini banyak sebetulnya lensa SLR-nya. Teman-teman tinggal beli konverternya aja. Terus masukkan ini untuk lensanya ini Z mount. Ini seperti Nikon Z mount. Jadi teman-teman tinggal cari aja dari SLR Nikon ke mirrorless Nikon, karena Nikon termasuk telat untuk mengeluarkan mirrorless karena merek-merek lain sudah lebih dulu untuk mengeluarkan mirrorless. Nah, baru ini sama juga ada juga baru-baru ini Nikon mengeluarkan mirrorless. Untuk lensanya itu ada yang 28 mili, ini lensa fix, f-nya 2,8, sama lensa kitnya itu 1650 DX, sudah dipastikan ini APS-C. Oke, kita lanjut. Oh, hanya segitu teman-teman videonya. Spesifikasinya yang detail saya kurang tahu, belum terlihat. Hanya menunjukkan kamera, terus dialnya, tombol-tombolnya, terus touchscreennya, terus di videonya. Sedangkan untuk review secara detailnya tidak ada. Akan kita coba cari di Google ya teman. Harganya juga saya belum tahu berapa ini harganya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cari di Google. Oke, harga, kita cari harga dulu ya. Harga Nikon ZFC. Oh, sebentar teman-teman, ini minta verifikasi dulu. Oke, ini untuk harga Nikon ZFC akhir Juli mendatang sekitar 959 US dollar atau 14 juta rupiah. 14 juta lumayan kalau untuk saya ya, lumayan mahal untuk seri APS-C. Kita lihat teman-teman. Hasil reinkarnasi dari kamera analog. Nah, bener kan? Jadi mirip kamera lama, kamera film lama. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Tuh, Nikon membrandolnya dengan harga 959 US atau sekitar 14 juta. Tapi ini bisa membelinya dengan lensa berbeda. Berarti 14 juta itu hanya kamera saja ya teman-teman. Terus coba kita lihat di marketplace. Marketplace sekarang ini berapa harga Nikon ZFC?
fotografi. Nih. Kamera body only Nikon 13 juta 914 juta. Ini untuk 1599 ini kamera sama lensa. Jadi harganya itu kalau untuk kamera saja 14 juta sama lensanya itu jadi 16 juta kurang lebih. Oke teman-teman, sekarang saya ingin lihat spesifikasi secara detail. Spesifikasi Nikon ZFC. Oke. Menurut semua Nikon menunjukkan jadi teman-teman, Nikon sendiri mengklaim ia mencontoh kamera lama yang tahun 80-an, kamera analog yang lama itu seperti ini, seperti Nikon FM10. Jadi ini, tapi kalau saya pribadi ya mungkin ya Nikon ya, karena Nikon ya mereka mengklaim kamera lama mereka merek Nikon, tapi kalau saya itu hampir mirip dengan Fujifilm. Fujifilm sudah lebih dulu untuk mengeluarkan body retro seperti ini. Terus ada lagi enggak? Nikon ZFC juga akan hadir dalam warna hitam dan coklat, mungkin kulit. Berarti selain yang putih ini, Nikon akan mengeluarkan warna hitam dan coklat. Tuh, 14 juta. Nah, di sini dibuat juga desas-desus terkait Nikon ZFC ini mengkonfirmasi bahwa Nikon ingin bersaing dengan Fujifilm dalam membuat kamera retro. Jadi memang Fuji itu sudah lebih dulu mengeluarkan bentuk body retro klasik seperti ini teman-teman. Karena saya dulu udah pernah punya, itu hampir mirip. Itu sekitar saya beli Fuji itu sekitar 5 tahun belakang kemarin. Jadi Fuji sudah lebih dulu mengeluarkan kamera dengan body retro seperti ini. Terus kamera APS-C tuh, kamera APS-C. Jadi memang kamera ini untuk APS-C, tapi full frame-nya ada sih, sebelumnya sudah mengeluarkan kamera mirrorless full frame, cuma saya belum tidak review. Ini yang baru. Berarti oke, cukup, saya sudah dapat kesimpulan teman-teman untuk kamera Nikon ZFC ini. Bentar. Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, itu tadi sekilas saya melihat mengenai spesifikasi dari kamera terbaru Nikon ZFC. Saya akan coba untuk menarik kesimpulan menurut pandangan saya mengenai kamera terbaru dari Nikon ini. Itu yang pertama, sensor. Hal pertama yang saya cari adalah sensor. Sensor dari kamera Nikon ZFC ini adalah sensor APS-C. Terus karena sensor yang dipakai adalah APS-C, mengalami crop factor sebesar 1,6 dibanding dengan kamera full frame. Kedua, Nikon mempunyai bentuk retro klasik. Dari Nikon sendiri itu mengklaim mereka reinkarnasi dari kamera analognya yang lama, yaitu Nikon FM sekitar tahun 80-an. Saya juga belum tahu karena saya belum lahir.
Kalau saya itu hampir mirip dengan kamera Fujifilm. Ketiga, untuk harga itu body only kamera saja itu 14 juta. Terus kalau kamera dengan lensanya itu sekitar 16 jutaan. Bagi saya, untuk saya ini kamera masih terlalu mahal karena masih ada yang bisa saya butuhkan dengan harga segitu. Terus yang keempat, dia mempunyai flip on LCD. Jadi LCD-nya itu bisa diputar 360 derajat. Ini sangat membantu untuk ngevlog, untuk selfie. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di layar LCD. Terus sudah touchscreen. Jadi teman-teman tidak perlu pencet tombol sana tombol sini, hanya di LCD sudah touchscreen. Kalau saya ini sangat membantu karena kamera saya sendiri yang saya pakai sekarang ini belum flip on dan belum touchscreen. Mengenai video, dia sudah bisa record 4K 30 fps. Jadi untuk 4K nya itu hanya sampai 30 fps. Terus saya tidak melihat untuk image stabilizer dari kamera Nikon ZFC ini, sepertinya tidak disebutkan dan tidak mempunyai image stabilizer. Image stabilizer ini berfungsi untuk menahan goncangan saat kita memegang sebuah kamera. Lebih banyak fungsi untuk videografi. Untuk videografi, image stabilizer ini sangat berguna bagi mereka. Tapi di Nikon ini tadi kita lihat itu sepertinya belum ada, belum disebutkan dan tidak disebutkan untuk image stabilizernya, hanya flip on, terus touchscreen, terus kecepatan, hanya itu. Terus untuk varian lensanya harus teman-teman pikirkan juga. Nikon ini untuk kamera mirrorless kalau saya katakan sedikit terlambat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti Sony, Lumix, terus Fujifilm. Mereka sudah lebih dulu mengeluarkan kamera mirrorless dan lensanya juga sudah bervariasi. Nah, di Nikon ini masih sedikit untuk pilihan lensa seri mirrorless. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, teman-teman gak perlu khawatir. Teman-teman bisa memakai lensa Nikon yang seri SLR, tapi teman-teman harus ada tambahan converter untuk memasukkan lensa dari seri SLR. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa saya simpulkan karena videonya juga tadi kurang begitu detail dan sudah kita lihat-lihat juga sedikit. Sudah saya simpulkan tadi, sudah saya jelaskan tadi. Jadi kembali lagi ke teman-teman pengen kameranya stylenya gimana, terus budget dari teman-teman. Kalau teman-teman menanyakan kepada saya pribadi dengan harga segitu, sepertinya saya tidak akan melirik kamera Nikon ZFC ini karena dengan harga yang segitu bisa mendapatkan kamera dengan seri yang lebih baik daripada Nikon ZFC ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru ingin memulai, baru ingin terjun di dunia fotografi dan budget teman-teman mencukupi untuk membeli kamera ini cukup amat bagus untuk teman-teman beli. Dari style gayanya, dari videonya, dari spesifikasi yang dijelaskan, ini sudah lebih dari cukup untuk kamera tipe APS-C. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua. Sekian video dari saya untuk review langsung untuk kamera Nikon ZFC ini. Sudah saya jelaskan, sudah saya beri kesimpulan. Sekarang kembali lagi dari teman-teman. Di video selanjutnya akan saya coba review mengenai kamera juga kalau merek-merek yang lain sudah mengeluarkan kamera. Teman-teman boleh memberi masukan kepada saya di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas juga, teman-teman bisa memberinya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian video dari saya. Salam fotografi.